ini akan langsung pindah ke spreadsheet. Terus kita download, baru kita ubah. Nah ini ya tidak ini. Iya siap. Ada grup peraga. Tapi kalau kita yang hapus bapak itu kan waktu orang baik sih dapat kita yang banyak. Iya. Karena jamnya kok baik ke malam jam 12 sampai baru sampai juga sih. Jadi salah anunya. Tadi pagi juga. Kalau pertanyaan yang nanti apa tahu. Kalau pertanyaan saya ganti. Yang kamu isi. Kamu isi. Kalau saya soalnya saya ganti 20 saya ganti soal lain guys. Masya Allah. Ini di hide aja dulu ya. Dan kita perlu dulu. Kita sembunyikan. Nanti akan kembali. Mati. Nol. Ya menjadi satu. Satu. Yang waras ya. Ini ada jasnya. Boleh tolong. Rumah itu mati nih tuh. Tadi 1 sampai berapa? Beda-beda ya? Iya Pak. Beda-beda. Draftnya berapa? Sama semua 1 sampai 70. Bukan. Yang pribadi. Oh sama Bapak. Dari 50 dulu dari Pak Bapak, terus dari kita orang tambah 20, 55. Tapi nomor urutnya beda enggak sih? Jadi berurutannya beda Bapak. Ini urutannya. Iya beda Pak. Jadi beda kan sudah tak anu semua 50. Jadi pribadi sampai karir itu di ujung. Jadi kita ubah lagi ke dalam itu. Jadi Tidak apa-apa. Tidak ada masalah. Yang pasti kalian ingat urutan itu. Misalnya 1 sampai berapa. Kalau yang 70 itu gabung saja di tempatnya yang mana pribadi. saya itu. gak usah kemarin saya gabung. Gabung. Jadi tidak digabung. Gak usah berurutan Bapak. Dari 1 sampai 50 itu Pak Yusran. Terus 51 ke 70 itu dari saya. Iya tapi ada iya maksudnya pribadi sosial. Siapa yang pribadi? Oh, 61 sampai 70. Iya. Terpisah. Iya Pak begitu. 55-nya itu 55. Iya. Ini urusan lagi berarti kita. Iya. Berpindah lagi dari ujung ke ujung. Ya, apa-apa, bukan urusan susah sih. Tidak ada masalah. Sekarang kita
pribadi. Bukan kelas satu. Bukan kelas satu, kelas 5 dia karena Oh iya ya. dengan delapan. Kalau tidak salah 18 enggak sih? Eh, 16, 20. Tidak, bukan. 16. 1 sampai 16. Iya. Oke, ingat ya, kalian ingat ya. Iya Bapak. Yang ini sampai 16 apa? Pribadi. Oke, saya merge. Tulis pribadi merge. Di belakang berapa? 5. Bagian awal berarti 61 sampai 65 gitu. Iya. 51 sampai 55 Bapak. 51 ya. 51 sampai 55. Cut. 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 Insert cut cell. Tidak. Bapak saya kemarin saya suruh. Hah? Saya kemarin saya suruh Yesus. Disorong. Disorong. Dia apa tadi? Dia apa tadi, Pak? Di margin Di-cut. dulu. Ctrl X. Cut. Ctrl X cut, Ctrl C copy, Ctrl Shift C copy format, Ctrl Shift V paste format. Itu lain lagi ceritanya, panjang. Kalau format beda. Format itu biasanya kalau kalian mau membuat di paragraf di Word sama semua, paragraf baris baru itu sama semua sampai di baris belakang, itu Ctrl Shift C, baru copy ke semuanya jadi Ctrl Shift V. Kalau paste kan Ctrl V, tahu kan? Iya, Pak. Ctrl C, Ctrl V. Kalau copy paste kalian pasti hafal caranya, karena itu sudah kebiasaan. Mau dimanapun pasti kerjanya copy paste gitu kan. Nah, kalau copy format beda lagi. Ini di insert. Kita mau buat dua. Yang pertama adalah yang kedua Ganti berapa? Selain diturun. Itu jadi ganti berapa? Dia kata ganti diturun. Geser. Sampai siap geser. Oh iya. Oke, jadi di sini kita mau scoring. Tapi tadi cara menggunakannya sudah bisa kan? Sudah perhatikan kan? Nah, saya coba lagi. Ini nomor 22 harusnya. Kenapa bersambung begini ya? Oh, dia mau Excelnya berbeda. Jadi tunggal. Ya otomatis kan.
kita scoring data yang ini. Tahu rumus skor? Rumus skor. Ini manual, ini yang manual. Sum. Sama dengan sum ini yang manual. Yang otomatisnya ada. Kontrol kurung sama dengan Sum, summary sum. Sama dengan sum, kemudian di dalam buka kurung di blok yang mana yang mau dijumlah, kemudian tutup kurung. Lalu enter. Sudah semua otomatis ini. Bapak, kurang terlalu cepat tadi Pak, boleh dulu. Sebenarnya yang paling mudah ini aja, blok semuanya. Yang 01 di blok juga auto summary. Tuh. auto. Tunggu. Ada auto summary. Ada auto. Tapi dia rumusnya adalah sama dengan sum buka kurung blok yang mau dijumlah Tutup kurung. Oh. Nah, itu summary. Iya, saya habis belajar sih rumus itu, tapi selalu ke sudah. Nah, itu untuk mengetahui skor. Jadi masing-masing skornya. Marcelo Apriano skornya 1. Nih, Marcelo Apriano skornya 1. Ini nanti kalian yang buat ya. Kalian buat sendiri nanti. Marcelo Apriano skornya 1. Si Muhammad Ali skornya 12. Ini cuma sendiri ya Muhammad Ali. Bukan Bapak, Oh, bukan. anak SMK. Zaki 7. Nah, itu skornya. Sekarang kita mengkategorisasi mereka. Kita melihat yang mana kategorinya sangat tinggi. Tapi kita harus buat dulu rulesnya. Kita buat dulu aturan mainnya. Nah, dari kita tidak pakai lagi angka 70 itemnya karena kita sudah bagi per bidang. Pribadi, sosial, belajar dan karir. Jadi sudah masing-masing punya jumlah itemnya sendiri-sendiri dan itu berbeda-beda. Kalau di pribadi jumlahnya 21. Kalau kalian nanti yang lain sama semua berarti? Sama. Oke, bagus kalau sama semua. Berarti jumlahnya 21. Maka skor tertinggi itu adalah 1 kali 21. 1 kali 21 berapa? 21. 1. Hitung-hitungannya masih bagus. 2 masih aman lah ya. 2 kali 21 masih aman. Kalau sudah main 9 kali 21 sudah berpator. Nah, kemudian untuk skor terendah adalah 0 kali 21. Jawabannya 0. Jadi hanya 2 kategori. Yang rendah dan Tinggi. karena pilihan jawabannya hanya 2, ya dan tidak. Maka kita akan buat 2 kategori itu di sini. Nah, ini yang agak panjang jalan ceritanya. Membuat angka 1 ini menjadi kategori di sini tertulis rendah atau tinggi. Di situ yang cukup sulit. Oh, saya lupa. Satu lagi harusnya ya. Satu lagi di sini harusnya. Persen dari angka ini baru kita kategorisasi. Jadi 3 masing-masing skor, persen, dan kategori. Nah, persen ini yang nanti kita kategorisasikan sama dengan angka di sebelahnya. Angka skor itu dibagi, kita pakai dalam kurung biar aman. Angka di sebelahnya, angka skor itu yang di sebelahnya, langsung klik saja sebenarnya, langsung diklik. Ini ya, sama dengan dalam kurung angka di sebelah ini diklik, bagi 21, skor tertinggi, tutup kurung, dikali apa tandanya? Titik. Bintang. Oh, bintang.
Nah, Ya, 100 Bapak. Kali. kali 100 mencari persentase. Jadi si Marcelo 4,76%, si Zaki 50%. Hitung manual. Ya karena kalian saya lihat hasil persennya dan itu sudah bagus, tapi cara menghitungnya apakah dengan cara otomatis atau Manual. Nah kalau di Excel ini kan Microsoft Excelnya 2023 ya. Nah, 19 ya, Pak? Oh yang 19 ya. Kalau yang 19 bagusnya dia otomatis. Kalau dia yang masih yang di bawahnya, yang 17 ke bawah, 19 ke bawah, itu tidak otomatis seperti ini. Punya Kalau printer baru. manual gampang, tinggal copy saja format itu terus paste ke semuanya, langsung otomatis dia. Gitu. Misalnya ya, misalnya ini kan kosong, kosong gini kan, misalnya kosong. Ini di copy saja, Ctrl C, terus ini di blok sampai ke bawah. Iya, habis diajar kayu goreng ini. Terus enter, udah selesai. Otomatis. Habis diajar kayu goreng ini di SMA. Kalau di 19 itu otomatis. Nah, udah begini. Ya Pak. Kita akan buat pengkategorisasian. Di tiap laptop itu beda-beda caranya. Ada yang pakai titik koma, ada yang pakai hanya koma. Itu tergantung dari tampilan setelah kalian klik kata ini. Apa ya? If Ulang Pak. kursornya. Itu kelihatan kan? Iya. Ditutup kurs. Ditutup. Oh, if. If Ini namanya jika maka. If dalam bahasa logical test. Buka kurung. If jika maka. Kalau di laptopnya Citra dia pakai titik koma. Lihat tanda ini. Ini. Setelah kata logical test ini itu ada titik koma. Kalau di beberapa laptop lain dia hanya pakai koma. Jadi jangan pakai titik koma. Nah, caranya begini. Jika if ini angka 4,76 diklik angka 4,76 itu kan kolom 12 dia. Saya hapus lagi. Makanya saya bilang bawa laptop langsung dikerjakan. Kalau bisa minimal kalian satu bangku begini, satu laptop itu bisa enak langsung kalian lihat. Jadi langsung dipraktek. Oh begitu. Kalau tidak susah. Saya panjang lebar di sini. Kalian sampai di rumah. Itu akhirnya. Jadi kayak saya mengajarkan kalian menghayal nih. saya rekam Sampai di Pak. rumah habis saya lagi. Padahal sampai di situ. Gitu. Kayak tadi dari barang-barang. Gitu. Coba tapi di rumah suruh bikin. Sudah tadi bapak bilang sudah jam tutup. Selesai. Sampai di situ saja. Jadi ini agak simpan. Oke. Saya bilang ini agak panjang. Caranya juga cukup rumit. If saya ajarkan kalian manual, saya manual satu-satu. Tahapnya step by step ya. If ini yang diklik, yang persen itu, yang persen per orang. Kita mengerjakannya satu orang saja ya. Ya, Pak. Karena nanti hasilnya yang kita dapat satu orang itu tinggal kita copy paste saja untuk yang lain. Ya Pak. Kita klik. Berarti kita mau lihat kategori dari skornya, persennya Marcelo. Baru kita pakai titik koma. Maka Buka kurung lagi. kita pakai dua tanda kutip, baru bukan lebih besar. Angkanya berapa tadi ya? 21 kan? Setengahnya berapa? Bukan persennya 1 sampai 5. Oh, sorry. Kita ini saya bilang kita harus buat dulu cluster. Saya mau buat jadi 1 sampai 50% itu masuk kategori apa?
1 sampai 50%. Itu masuk kategori? Masuk kategori? Tinggi atau rendah? Tinggi atau rendah? Rendah. Kan mereka sudah ada persennya. Hasil persen sudah ada. Jadi 1 sampai 50% itu rendah. Kemudian 51 sampai Tinggi. tinggi. Inilah yang nanti kita masukkan dalam rumus ini. Ini yang kita masukkan. Jadi kita pakai bahasa lebih kecil atau sama dengan 50. Maka di sini tidak berubah. Di 2. Ya kalau di bawahnya 50 berarti Dua. Rendah. rendah. Oh. Tulis saja sudah. Sudah. Baru titik koma lagi. Baru kita pakai lagi if dalam kurung Tunggu. angka yang tadi kolom ini Oh, kolom kolom 12 kolom 12 ini lebih kecil atau sama dengan 100, Tunggu. maka kedua ini akan saya simpan. Nah ini kemudian penguncinya adalah 0. Berapa kali kita buka kurung tadi? 1, 2. 2. Jumlah itu kita tutup kurung. Berubah warna. Kalau warnanya sudah tutup kurungnya sudah hitam, berarti sudah cukup. Ini hanya 2 kategorisasi. Saya pernah buat 5 kategorisasi, jadi panjang banget. Wow. Tapi kalau sudah jadi selesai. Ini bisa jadi ada yang keliru. Soalnya nanti kita akan tahu di mana kelirunya. Saya akan aja supaya ketika kalian dapat kekeliruan itu, kalian bisa selesaikan. Ini tinggal kita aja. Selesai langsung. Guys. Sudah langsung tinggal lihat si Marcelo ternyata bagian bidang pribadinya rendah, berarti dia tidak punya masalah. Nah, yang dilihat ini yang tinggi-tinggi itu yang punya masalah pribadi. Si Muhammad Alif ada masalah pribadi, si Putra ada masalah pribadi, malah tinggi sekali dia 76%. Ada tadi yang 80 malah dia punya masalah pribadi. Ini 85. Ainun. Nah kalau tadi yang pakai 4 itu begini kategorisasinya 4. Jadi sangat rendah, tinggi, sangat tinggi. 4 kategorisasinya. Jadi 4 kali buat begitu. Kalau 4 persennya 100 bagi 4 saja, 1 sampai 25 begitu. Bisa, lebih bagus lagi. Supaya kalian belajar. Jadi 1 sampai 25, 0 sampai 25 itu masuk kategori Sangat rendah. sangat rendah ya. Nah, kemudian 26 sampai masuk kategori rendah. Begitu seterusnya sampai 100. Buat begitu. Nanti if-nya coba-coba. Rumus if ini itu rumus untuk dicoba-coba. Kalau gagal cek satu-satu yang mana yang salah. Jangan-jangan di sini peletakan komanya ada yang keliru di situ. Atau mungkin titik 2-nya dia tidak pakai titik 2. Maksudnya bukan kutip, tanda kutip tidak pakai kutip 2, pakai kutip 1. Gitu. Jadi tiap laptop beda-beda permintaan. Makanya begitu kalian lihat itu tulisannya logical test titik koma, berarti yang dia pakai titik koma. Gitu. Kenapa kita pakai
pakai kurang atau sama dengan, angka terakhirnya ini yang kita pakai. Angka terakhirnya. Jadi kalau dia berada di rentang antara 0 sampai 25, maka otomatis akan muncul sangat rendah. Ada di rentang itu. Gitu. Kalau sekarang yang kita pakai adalah 50. Jadi kalau dia ada di rentang antara 0 sampai 50 angkanya, maka dia pasti akan masuk kategori rendah, itu otomatis. Akan dibatasi. Kalau persentasenya di sini ya, di sini misalnya angkanya ini. Misalnya ya, angka skor ini angkanya 22, itu tidak mungkin muncul, pasti error. Karena skor tertinggi adalah 21. jadi tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Tidak mungkin terjadi dia, karena yang kita pakai batas maksimalnya adalah 100%. Kalau 22 itu sudah lebih dari 100%. Gitu. Angka di sini pun akan otomatis berubah. Ini sudah ketahuan. Bisa ya? Bisa. Jadi semua kalian buat ini. Saya tunggu paling lambat hari Rabu. Tunggu Hari Rabu Rabu ini masa Rabu minggu depan. Bapak cuma buat tutorial di YouTube. Tidak usah. Banyak tutorial di YouTube. Yang penting mau baca banyak. Saya juga belajarnya atau tidak. Yang ngajari saya pertama melakukan ini secara cepat itu Pak Ridwan. Beliau jauh sekali rumus-rumus biasa. Tabulasi cepat itu beliau jauh sekali. Nah setelah itu saya belajar mandiri, cara membuat cepat data ini. Jadi pernah lah latihannya pakai data ribuan. Bagaimana mentabulasi data ribuan? Ini bagus ya. Mereka mengisi semua. Ada beberapa kali data yang saya kerjakan itu di sini kosong, hilang mungkin. Coba bayangkan mau bikin apa kalau datanya hilang begitu? Angkanya kan tidak mencukupi. Baru ribuan, bagaimana caranya? Akhirnya harus di screening namanya, di screening. Jadi data yang tidak terisi itu harus diisi secara manual oleh Excel. Jadi kita langsung blok, itu kita screening, nanti dia isi manualnya itu entah mengikuti ini contohnya kosong ya, mengikuti kecenderungan yang ada di sekitarnya. Di sini yang mana yang paling banyak di lingkaran ini? 1. Dia nanti otomatis mengisinya 1. Kecenderungan yang paling banyak. Itu datanya kalau bolong-bolong begitu. Nggak bisa dia data bolong begitu, nggak boleh. Makanya sekarang yang mana bagian tidak paham dan perlu saya ulang. Pak, Karena sampai ke Rabu. Yang geser-geser aja. Pak, bagaimana caranya bisa diubah jadi angka? Bagian warna Yang ungu, saya tadi kelewatan bagian situ Pak. Itu kan kalau yang di sini ini. pertanyaan diubah jadi angka 1. Klik manual dulu 1 dengan 2 di bagian sini. Baru klik Manual tambah. dulu. 1, 2, kemudian blok 1 dan 2 itu. Lalu ini sampai ada tanda tambah hitam, tarik sampai di ujung. Yang Mbak pindah tadi saya tak tahu. Manual aja dulu 1 dan 2 dulu. Klik angka 1 ini. Taruh di kolomnya, klik angka 1, sebelahnya angka 2. Terus blok. Terus tarik sampai ke ujung sana. Tarik begitu Pak. Ini lihat dulu, lihat sampai muncul tanda ini di ujung. Itu kan di dalam kotak 2 kolom ini itu ada titik biru yang paling tebal. Diarahkan ke situ kursornya. Ini sampai muncul ini kan putih, tanda tambahnya kursor kan putih. Sampai jadi hitam di sini bagian sini. Baru tahan
tahan, tombol kiri tahan, baru tarik. Tapi tahan tombol kirinya. Tahan tombol kiri. Ya, saya belum ngapa-ngapain kelewatan. Nggak apa-apa kalau kelewatan, hapus. Lepas aja terus hapus. Sudah. Terima kasih, Pak. Berarti yang Nah, rumus yang ini, sekali lagi rumus yang ini itu berbeda-beda di tiap komputer ya, tergantung dari format Excel Microsoft Excel-nya itu yang tahun berapa. Kalau masih pakai 2017 ya sini modelnya. Itu kan kalau di sini kan ada tempat main. Itu bagaimana cara siapa di Google semua terus desktop itu Apa yang muncul? ini Pak ada Gmail-nya. Kalau saya Di kolom sini saja ini lihat. hapus nggak? Di huruf A, D itu klik saja. Dia akan terblok sampai ke bawah itu. Di huruf A, B, C, D di atas ini. ya Pak terus Pak Klik saja. Baru klik kanan. Delete. oh ke kanan Delete. delete oh Saya bahkan diajarkan waktu itu mengoperasikan kalau keyboard kursor rusak. Ini rusak, tidak punya mouse. Tetap bisa. Tetap bisa. Jadi main tab. Ada salah satu yang rusak tetap bisa. Di sini ada tombol navigasi untuk memunculkan bar. Kontrol apa ini namanya? FN kontrol. FN kontrol muncul. Kalau sudah begini langsung klik D saja, huruf D. Coba lihat ini ya. Yang digaris bawahi hurufnya. Huruf yang digaris bawahi dari semua kata-kata ini. Paste spesial yang digaris bawahi huruf apa? Huruf apa? S. Klik saja S, otomatis akan terpaste spesial. Kalau insert, klik saja I, otomatis akan terinsert. Kalau D, klik D, huruf D. Saya cuma klik huruf D ya, mana huruf D? Tuh, hilang. Jadi yang di garis bawah itu adalah kode, huruf itu aja yang diklik. Itu. Kontrol Z kembalikan. Ya orang katanya. Itu sederhananya biar cepet-cepet gitu. Itu ada semua pilihan itu. Yang di garis bawah itu. Itu ada alasannya kenapa di garis bawah huruf-hurufnya. Hide itu H saja, unhide itu U saja. Tadi ada yang saya hide ya. Ada yang mengembalikan. Apalagi yang belum dipahami. Hari Rabu semua data saya sudah minta, sudah ada. Tabulasinya seperti ini sudah ada. Hari Yang Rabu. digeser-geser Kirim itu. per orang ya, karena filenya per orang kan. Ya, Makanya tanya bagian yang belum dipaham tanya. Yang geser-geser Pak. Yang anu itu apa? yang dari ujung ke ujung itu Bapak. Ya? Margin tadi P kan kalau saya geser, kalau Bapak tadi itu kan pakai margin itu dan bagaimana cara? Oh, yang memindahkan. Iya Pak. Di blok saja angka yang bagian akhir. Blok. Tadi sampai 55 jadi 56. Nih. Misalnya 5 lagi kan? Iya. Di cut. Di cut. Kalau copy kan Ctrl C. Kalau paste Ctrl V. Iya. Kalau cut itu Ctrl X. Ada juga pilihannya di klik kanan sini itu cut itu. Dipotong, dihilangkan dari tempat ini, dimunculkan di tempat yang baru. Di cut. Oh bisa di Ctrl X itu, Ctrl X, mana X? Tuh. Ini
mengikat. Bisa di kanan juga tuh. Kontrol X. Dia langsung menunjukkan tanda mau dipindahkan. Pindahlah di mana tempat kalian mau pindah. Contohnya di sini. Jadi pindah di angka setelahnya ya. Misalnya kalian mau menambahkan 21 ini ke sebelahnya kan? Jadi di sini. Di Y. Di pastenya di Y. Klik kanan paste. Gitu. Paste ini insert cut cell. Atau langsung kontrol V bisa. Insert cut cell ini dipindahkan di sini. Tuh. Yang di sana sudah pasti hilang. Pasti hilang ini. Otomatis hilang karena di-cut, dipotong, dipindahkan ke situ. Bukan ditarik gitu. Nah itu pindahkan dulu 55 ke tempatnya masing-masing. Jadi caranya adalah tentukan dulu berapa jumlahnya, tentukan dulu.